Kita masih kembali di program podcastnya Bijak, bincang bersama Jaksa dari Kejari Belawan, saya dan juga Kak Jennifer. Ini masih bersama Pak Samiaji, kita kenal lebih dekat tapi bukan hanya sekedar mengenal lebih dekat Pak Samiaji, tapi kita juga tadi sudah berbicara di segmen pertama, di segmen kedua tentang tugas dan fungsi serta seperti apa sebenarnya peran aktif dari Kejari Belawan ini sendiri untuk lebih dekat kepada masyarakat karena sejatinya memang kejaksaan itu harus hadir di tengah masyarakat. Saya mau ke Kak Jennifer. Kalau tadi ya Pak Samiaji, mohon maaf saya tanya Kak Jennifer dulu ya Pak Samiaji ya. Sepertinya Kak Jennifer cukup pintar berbicara tentang beberapa aplikasi yang bisa melayani masyarakat. Off the record tadi kita berbicara Sobat Adiaksa kalau ternyata kalau ingin dilayani secara langsung oleh pihak Kejari Belawan juga ada di MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Medan. Nah, itu jadwalnya, terus pelayanan apa saja yang bisa dilayani secara walk-in yang ada di MPP itu Kak Jenny barangkali bisa jelasin nggak? Oke, jadi kita punya jadwal untuk di Mall Pelayanan Publik, ya. Tepatnya itu di bekas gedung Ramayana yang ada di Peringgan. Jadi kita nanti ada jadwal, nah setiap ada kunjungan ke sana, kita pasti akan posting dong pastinya di sosial media. Jadi masyarakat juga bisa tahu kapan kita bisa hadir di sana. Untuk masyarakat yang ingin langsung walk in, berada di tempat, bisa konsultasi apa saja seputar permasalahan hukum, baik bidang keperdataan. Jadi kita punya jadwal dari bidang-bidang masing-masing untuk hadir di sana. Mungkin supaya lebih dekat dengan masyarakat. Namanya juga kan Mall Pelayanan Publik kan ya Bang ya. Gitu. Iya. Baik, kalau seperti itu yang mau saya tanya ke Pak Samiaji, sebenarnya bagaimana sih cara masyarakat menilai kinerja dari kejaksaan atau Kejari Belawan ini sendiri Pak Samiaji? Ya, terima kasih Bang Jaki. Sebetulnya begini ya, memang ini kan salah satu indeks kepuasan masyarakat. Jadi memang kita juga tuntutan yang dilakukan oleh pimpinan kepada kita terus melayani masyarakat. Jaksa harus hadir di masyarakat dan masyarakat yang menilai, merasakan bagaimana bentuk pelayanan kita. Makanya kita juga kejaksaan dalam pelaksanaan tugas selalu menyajikan hal yang terbaik buat masyarakat untuk penegakan hukum, karena ini adalah salah satu amanat. Makanya kita juga tadi yang disampaikan oleh Bu Jenny, ada banyak program dari kita. Salah satunya ini dalam podcast adalah Jaksa Menyapa. Kemudian juga ada kolaboratif kita juga dengan Mall Pelayanan Publik. Apa sih Mall Pelayanan Publik? Apa sih aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan masalah pelayanan? Kita semua udah ada, gitu Pak. Tinggal biar masyarakat lebih tahu lagi bagaimana. Tadi udah disampaikan oleh Bu Jenny tentang Mall Pelayanan Publik. Memang Mall Pelayanan Publik adalah mall yang baru diresmikan dalam beberapa waktu kemarin. Kita manfaatkan juga dalam Mall Pelayanan Publik tersebut bahwa apa sih tugas kita di situ. Tugas kita pertama, apa sih yang masyarakat rasakan dalam penegakan hukum. Apakah dalam informasi ataukah sebagai masyarakat yang lagi proses masalah hukum, kan semua patut diduga di situ Pak. Bagaimana apa sih langkah yang harus kita perbuat, kan seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat juga terjebak lagi dalam diskusi yang salah, yang seharusnya benar jadi salah. Nah, kita siap di situ Pak, kita hadir, siap kapanpun kita hadir. Saya nggak bisa Pak ke Kejaksaan Negeri Belawan karena agak cukup jauh. Ada Mall Pelayanan Publik, di situ apa laporan atau apa yang mau kita masyarakat perlukan, kita ada semua. Karena untuk menciptakan itu, saya bersama tim di Kejaksaan Negeri Belawan juga sudah ada tugasnya masing-masing dari berbagai bidang. Nanti dikaji laporannya apa nih, mengandung unsur apa, pidana, perdata atau pendampingan atau apa, nanti hasil ini baru kita sampaikan. Kak Jennifer, kita mau berbicara masalah pendampingan. Ini kan juga program ya sebenarnya. Apakah ini memang pendampingan Pak Samiaji memang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memang butuh pendampingan? Ya, betul. Jadi kita bahasanya secara gratis. Kita konsultasi secara gratis, silahkan. Artinya pelapor atau ada mau konsultasi atau mau apa silahkan. Jadi sebagai diskusi kita, apa sih langkah-langkahnya? Tentukan apa yang dilaporkan, harus ada subjek, objeknya apa yang mau dilaporkan, dan juga kita juga dengan
SDM yang ada pada jaksa di Belawan, saya kira bisa berupaya sebaik mungkin kita memberikan pelayanan. Jaksa di Belawan ini ada 46 kurang lebih. Kita udah bentuk tim masing-masing yang spesifikasinya, bidangnya, ini semua ada semua. Jadi jaksa semua harus bisa melayani masyarakat. Oh ini saya perdata pidana, jadi semua harus bisa menjawab. Ya. Kak Jenny, mungkin kita ingin bertanya juga kali ya ke Pak Samiaji tentang pencapaian apa sih yang sudah dicapai dari bulan 6 kan Pak Samiaji di sini, dari bulan Mei sampai dengan saat ini yang telah dicapai dalam kinerja selama Pak Samiaji ada di Kejari Belawan ini dalam beberapa kasus tentunya. Silakan Pak Samiaji. Ya, terima kasih nih Bang. Memang ini kasus yang sedang kita tangani, yang sudah saya tangani. Saya mulai tugas di sini bulan Juni, efektifnya Juli. Jadi antara Juli sampai bulan Februari kurang lebih 7 bulan, kurang lebih. Jadi kita berbuat apa yang diamanahkan oleh undang-undang, kita laksanakan dan juga kita berupaya terbaik apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, udah kita laksanakan semua. Khusus untuk perkara pidana umum, bahwa saya lihat dalam rekapitulasi dan indeks penanganan kasus, pidana umum ini termasuk darurat narkoba. Peran bidang intel di sini sudah berupaya melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum di sekolah, terus di berbagai masyarakat. Memang sangat tinggi dari kasus yang sudah masuk di kita. Baik itu di wilayah hukum Belawan yang di sekitar 5 kecamatan, ada beberapa wilayah. Dan ini mayoritas 90% narkoba. Bahkan selama saya di sini bertugas sudah 7 vonis mati. Ya, udah berkilo-kilo Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita juga melakukan kepastian hukum, keadilan terhadap apa yang dia lakukan, darurat narkoba ini, karena banyak yang dibawa berkilo-kilo gitu loh Pak. Dan itu juga kan kita tidak sekedar memutus, kita juga menyobakan di dalam, kita coba kita laksanakan di dalam pembuktian di persidangan juga kan tidak serta-merta harus kita memvonis secara subjektif. Tentu dengan 2 alat bukti minimal, keterangan-keterangan lain mana yang memberatkan meringan, ada yang pemain awal, ada yang organisir gitu, yang berkilo-kilo barang buktinya gitu. Nah di situ tinggi. Bahkan juga ada beberapa kasus kayak sosial media, pelanggaran IT, judi online. Judi online juga. Sederhana. Ternyata masuk poin. Ya, ternyata masuk. Dia coba-coba dari aplikasi itu. Kalau dalam modusnya, kemudian orang tersebut awalnya coba-coba. Ya, kayak ada saldonya seperti apa. Kemudian coba-coba ada beberapa judi online. Dan ini tinggi-tinggi Pak judi online di kita. Baik itu putusan maupun tuntutan dari kita juga tinggi-tinggi. Karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi, Pak Samiaji, terima kasih Bang Jaki. Dan saya dan Kak Jennifer seperti di podcast Bijak Bincang Bersama Jaksa ini harus merangkum sebenarnya. Tapi saya ingin merangkum juga dengan apa dari Kak Jennifer. Saya berharap Kak Jennifer bisa punya closing statement juga. Kalau tadi Kak Jennifer katakan bahwasanya sebenarnya penyuluhan hukum itu dilakukan kepada masyarakat sampai kepada sekolah-sekolah juga ya. Yang menjadi note saya penting adalah cukup tingginya hampir 90% berbicara tentang narkoba yang sosialisasinya tentunya kepada mereka-mereka yang masih ada di sekolah atau juga di tingkat SMA yang rentan sebenarnya. Nah, Kejari Belawan ini terus gencar nggak untuk melakukan sosialisasi itu nanti ke depannya Kak Jennifer? Kita komitmen untuk terus menjalankannya sebaik mungkin ya. Karena pada hari ini juga sebenarnya selain ke sekolah-sekolah, hari ini juga bertepatan dengan podcast ini diadakan, kita juga ada kegiatan penerangan hukum ya Pak ya. Habis selesai podcast ada penerangan hukum. Dan subjeknya, audiensnya adalah nelayan-nelayan di Belawan ini sendiri gitu. Jadi bukan dibatasi klasifikasi semuanya merata ya. Begitu. Cuman ya memang segala sesuatu itu memang harus dikonsep dulu kali ya, betul Kak Jennifer. Ada tema-temanya sendiri. Ada tema-temanya sendiri. Baik Kak Jennifer, apa yang menjadi closing statement mungkin dari Kak Jennifer yang saat ini juga seorang jaksa, melayani masyarakat juga, banyak juga melakukan penyuluhan hukum. Sebelum saya pindah ke Pak Samiaji.
mungkin yang dapat dipetik ya dari obrolan kita tadi dengan narasumber inspiratif kita hari ini, Pak Kajari. Benar. Iya, Pak Kajari Belawan ini, bahwa menjadi jaksa itu bukan hanya sebagai penuntut umum, tapi kita juga lebih berbaur lagi dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat jadi tidak perlu takut, silahkan berkonsultasi, silakan berhubungan dengan kita terkait dengan segala permasalahan hukumnya. Kita akan coba mencari ataupun mengarahkan bagaimana prosedur yang sebenarnya begitu, kurang lebih. Bijak juga loh itu Kak Jennifer sebenarnya seperti podcast. Dengan program-program kita. Jadi semua yang mengikuti podcast ini harus bijak ya, gitu. Sobat Adiaksa ya. Sobat Adiaksa. Baik, dari Kak Jennifer saya ingin ke Pak Samiaji. Pak Samiaji tadi sebenarnya ada satu quote penting dari Kak Jennifer mengatakan masyarakat tidak perlu takut sebenarnya Pak Samiaji untuk bisa berkonsultasi atau juga ingin membutuhkan informasi apapun juga. Didukung sebenarnya menjadi closing statement dari Pak Samiaji, benar nggak sih masyarakat tidak perlu takut Pak Samiaji? Jadi dalam podcast bijak ini, bincang bersama jaksa, ini salah satu upaya kita menyampaikan kembali ke masyarakat bahwa jaksa adalah sahabat masyarakat. Apa output yang ingin kita peroleh, bahwa kita siap melayani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait ke masalah penegakan hukum. Karena ada kata-kata dari Prof. Edi bahwa penegakan hukum itu ada dua, kepastian hukum dan keadilan. Tetapi ada tidak kemanfaatannya, gitu. Itu. Seperti itu Pak. Jadi saat ini di era yang kita globalisasi apa segala macam, memang itu tugas kami melindungi masyarakat, supaya tidak terjebak pada satu arus perubahan zaman. Baik, itu mungkin menjadi closing statement ya Pak Samiaji ya. Pak Samiaji terima kasih sudah di podcast bijak dan co-host saya kali ini yang cantik ini ada Kak Jennifer, terima kasih sudah menjadi co-host juga di program podcast dan hari ini adalah launching pertama. Perdana program podcast bijak. Bincang bersama jaksa tentunya. Dengan Sobat Adiaksa juga kita ucapkan terima kasih tadi yang sudah bergabung tentunya di line telepon atau juga sudah bertanya. Ingat bahwasanya kejaksaan itu hadir untuk Anda, jadi jangan ada rasa takut untuk berkonsultasi mungkin atau juga mungkin sekedar ingin bertanya beberapa hal. Kalau tadi Kak Jennifer dan juga Pak Samiaji sudah menjelaskan banyak sekali akses yang dibuka tentunya untuk masyarakat bisa langsung keep in touch ya, atau juga bisa langsung berbicara dengan pihak kejaksaan ataupun juga sekedar hanya diskusi dan itu diterima sekali tentunya ya. Kita bertiga harus pamit tentunya, Pak Samiaji, Kak Jennifer terima kasih. Terima kasih juga. Baik, untuk seluruh tim yang terlibat juga terima kasih yang menyaksikan semuanya. Kita juga dari live Instagram Kejari Belawan juga terima kasih. Program ini nanti bisa Anda ikutin lagi, tapi ingat Anda harus follow dulu Instagramnya Kejari Belawan karena semua informasi nanti Anda bisa temukan di sana. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.